100 saya mau gabung saja dalam satu pertemuan karena supaya apa namanya efisien ya, supaya efektif pastinya ya, supaya tidak ini. Tapi ternyata kalau banyak mungkin akan banyak yang terpental ya. Karena itu mungkin saya akan kembali bagi dua ya. Kemarin saya sudah apa namanya sampaikan di mana ya, grup ya, yang kemungkinan bisa, mungkin yang kemungkinan bisa pindah. Nah, itu. Kecuali kalau ada yang bisa pukul 1 nggak ya? Kalau kelas T1 bisa pukul 1 nggak ya? Hari Kamis pukul 13 gitu. T1. Tidak bisa, Pak. Ada yang lain? Selain hari Kamis itu ada hari apa lagi? Yang kosong. Nah, misalkan kalau hari Jumatnya bisa kosong gitu. Ada lagi? Ya, berarti satu hari Jumat ya, hari Jumat. Kalau Jumatnya lebih pagi jam 7 kelas T2 bisa nggak? Jumat pagi T1 sama T2 ada matkul ini Pak, Ilkom. Ilkom, apa? Sistem tertanam. Oh, sistem tertanam. Oh, jam 7. Yang bisa jam segini ya, Jumat ya. Satu kelas lagi Kamis lah ya. Satu kelas lagi Kamis, nanti kita lihat Kamisnya, saya cocokkan dulu jadwalnya ya, karena saya sebenarnya Kamis itu ada punya jadwal tanggung dari jam 8 sampai jam. Jadi kalau mau pagi jam 7, kecuali kalau ada yang mau kuliah mulai jam 6 pagi gitu ya. Bisa Kamis jam 6 pagi. Jam 6 sampai jam 7.30 ya. Nanti kita lihat lah ya. Nanti saya informasikan lagi lah di grup. Baik. Ini sudah baru 76 ini ya. Kita akan lanjutkan saja dahulu lah ya. Meskipun ini kalau secara sistem masih boleh dikatakan ini saya belum resmi nih ya. Belum resmi mengampu ini karena belum masuk ke dalam sistem. Tapi kalau ditunda-tunda nanti kalian nggak akan dapat materi ini ya setelah. Kita akan masuk, terakhir kita sudah masuk ke bab kedua ya. Bab kedua ya ini tentang solusi dari atau ya solusi numerik dari akar persamaan ya, bagaimana mencari akar persamaan ya. Ada beberapa teknik atau metode ya, dari mulai metode yang bersifat terbuka, metode biseksi, kemudian metode bagi dua ya, metode regulasi, metode Newton-Raphson, kemudian metode secant ya, kemudian iterasi ya, iterasi titik tetap ya. Kali ini kita akan masuk ke bab ketiga. Saya sudah kirimkan waktu itu ininya, tapi ternyata yang saya kirimkan itu yang versi agak lama sedikit. Belum ada yang apa namanya, ada yang sudah baru saya temukan lagi ya datanya. Ada versi yang sedikit lebih terrevisi sedikit lah gitu ya, agak baru sedikit. Nanti mungkin saya kirim lagi file ininya ya. Saya coba cek dulu lah, saya bandingkan dulu kalau memang perubahannya signifikan ya ini, tapi kalau tidak ya nggak usah lah, sama aja yang namanya. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat coba di apa namanya, beberapa referensi ya terkait dengan, ada yang judulnya komputasi dan analisis numerik, ada metode numerik gitu ya, silakan lah ya, beragam sumber ya dengan berbagai ini
Ada yang menggunakan secara umum banyak yang menggunakan ini ya, menggunakan MATLAB ya, menggunakan MATLAB. Kita akan masuk ke interpolasi ya. Interpolasi dan regresi. Namun kita akan lihat dulu bagian yang pertama, yang interpolasi. Bentar, saya rekam dulu. Nah, interpolasi ya, ini berkaitan dengan penentuan ya, penentuan atau memperkirakan suatu nilai misalnya ya, dengan mengacu pada data yang sudah terukur. Ya. Jadi kita seringkali mendapatkan data ya berupa tabel misalnya ya, berupa tabel misalkan pasangan antara X dan Y, hasil pengukuran misalkan katakan arus dengan tegangan ya, kalian mengukur arusnya berapa ketika tegangannya berapa gitu. Namun nah dari data-data itu tidak ada yang data yang kita inginkan ya. Misalnya kalau apa namanya, arusnya 1 ampere tegangannya 5 ampere apa 5 volt ya kan. Arusnya 5 ampere tegangannya sekian volt. Sementara kita menginginkan misalkan kalau arusnya yang 3 ampere itu berapa tegangannya gitu. Nah, kita bisa menggunakan memperkirakan ya suatu nilai ya dengan mengambil pada data-data yang sudah ada ya. Jadi berdasarkan pada data-data yang sudah ada ya. Sebagai contoh lah misalkan ya tadi kalau kita punya data ya, ada data ya. Misalnya tadi ya saya sudah sebutkan misalkan ini ada apa atau tegangan yang depan, arus misalnya. Hasil dari satu pengukuran menggunakan voltmeter dan ampermeter ya pada satu komponen. Ya. Misalnya ketika tegangannya 2 volt misalnya, arusnya misalkan 0,5 misalnya. Kalau tegangannya ini ampere di volt ya. Kemudian kalau tegangannya misalkan 4 volt gitu ya. Ternyata misalnya ya, misalnya arusnya adalah 1,0 misalnya. Nah, lalu pertanyaannya misalkan berapakah gitu kan? Berapakah I ketika V-nya sama dengan 3 volt misalnya. Seperti itu. Atau misalkan ya bisa mencarinya data apa namanya yang ada di antara dua data ini, misalkan 3 itu kan antara 2 dan 4. Boleh juga misalkan di luar, misalkan berapa ketika V-nya I, misalkan ketika V-nya sama dengan 1 volt. Nah, ketika kita mencari atau memperkirakan nilai di antara dua data ya, yang sudah ada, maka dikatakan kita sedang melakukan interpolasi. Kemudian sebaliknya kalau ada di luar dari data ini ya, entah itu lebih kecil dari data terkecil atau lebih besar daripada data yang terbesar, jadi kita katakan ekstrapolasi ya. Jadi kebalikan dari interpolasi di dalam, ekstra di luar ya, interpolasi ya. Ini berada, jadi kita memperkirakan ya nilai yang berada ini ya,
menaksir atau menaksir lah ya, menaksir nilai di antara dua data ya, di antara dua data. Nah, ada beragam cara ya dalam hal ini, beberapa cara ya. Tergantung kita mau pendekatannya seperti apa. Kalau misalnya kita dekati dengan kayaknya ya kita perkirakan saja bahwa anggap hubungan antara tegangan dan arus adalah linear, maka kita bisa gunakan pendekatan linear. Kalau misalnya kuadratis misalnya, ya kita dekati dengan kuadratis. Ya sebetulnya tergantung dari jumlah datanya, ya tergantung dari jumlah datanya. Nah biasanya kalau hanya dua begini, ya hanya dua begini, itu cukup dengan apa namanya dianggap linear, ya kalau hanya dua data. Nanti kalau ada tiga data, ya kalau ada tiga data kita bisa dengan kuadrat ini naik ininya ya, polinomnya ya, derajat polinomnya ya. Kalau misalkan 4 data berarti kita perkirakan pangkat 3. Demikian seterusnya ya. Jadi interpolasinya seringkali disebut sebagai bukan seringkali ya, interpolasi disebut sebagai interpolasi polinom ya. Coba kita lihat, ya, misalkan kita taksir berapa di sini pertanyaan, kan jadi anggap ya hubungan P dan I linear ya. Maka kita bisa gambarkan dalam grafik dulu ya, ini katakan V, ini adalah I gitu ya. Ketika V-nya 2, 1, 2, 3, 4. Kan ini 0,5, ini 1 ya. Jadi ketika 2, ini 5. Kemudian ketika 4, nilainya 1. Kita dekati dengan sebuah garis lurus. Nah, kalau kemudian kita dekati dengan garis lurus, kita ingin menaksir pada saat nilainya 3. Nih. Berapa gitu di sini. I-nya berapa ya. Nah, kita bisa tebak bahwa kalau garis lurus kita bisa buatkan suatu apa namanya? Konsep gradien ya, konsep garis lurus ya. Nah, ingat kalau kita buatkan kita ingat konsep gradien ya. Bahwa gradien garis ini ya. Konsep gradien kita bisa dapatkan bahwa mendapatkan gradien ini ada dengan membagi tinggi yang depan dengan ini kan ya. Kita bisa lihat ini kan tingginya berapa ini? 1 dikurangi 0,5 berarti 0,5 dan ini panjang datarnya adalah 2 ya. Tapi boleh juga kan sebetulnya dari yang ini ya. Yang ini tingginya berapa? Nah, ya. Tingginya adalah katakan I dikurangi I yang sebarang itu kurangi 0,5. Kemudian ini 3 dikurangi 2 gitu kan ya. Jadi boleh kita tuliskan sekarang taksirannya adalah bahwa I dikurangi 0,5 yang ini dibagi dengan 3 dikurangi 2
akan sama saja dengan berapa? Ini ya, 1 dikurangi 0,5 atau yang 0,5 tadi, 1,0 ya, dibagi dengan 4 dikurangi 2. Ya, sehingga I dikurangi 0,5 ya. I dikurangi 0,5, ini kan 1 ya. Berarti ini 0,5 dibagi dengan 2, berarti 0,25. Dengan demikian dapatlah I-nya. Ini taksirannya ya. I-nya adalah 0,5 tambah dengan 0,25, 0,75. Taksiran ya, taksiran. Kenapa? Karena kan kita ini merupakan hasil hitungan dengan memperkirakan bahwa ini hubungannya adalah apa? Hubungannya linear. Nah, secara umum ya, jadi kalau kita bisa saya tambahkan sedikit ya, atau lebih ya. Secara umum bahwa menaksir sebuah nilai ya, jadi menaksir nilai sebuah fungsi ya, untuk misalkan fungsinya kita nyatakan dengan fungsi fx lah ya. Yang ya berada di antara data X yang lainnya. Yang sudah diketahui disebut interpolasi tadi ya. Disebut interpolasi. Jadi kalau misalkan kita punya suatu nilai misalkan F0 atau Fx0 ya. Kemudian kita punya nilai F1 misalkan Fx1 dan seterusnya ya. Dan kita punya Fn, Fxn misalnya. Ini boleh jadi bahwa ini tuh nilai ini ya. Nilai-nilai ini boleh sudah diketahui. Jadi bisa dari fungsi yang sudah diketahui atau dari persamaan empiris hasil data eksperimen ya. Jadi nilai ya, nilai-nilai ini bisa berasal dari fungsi yang diketahui atau dari data-data ya eksperimen. Nah, gagasannya dalam apa namanya interpolasi ya itu adalah menemukan satu persamaan polinom ya, taksirannya ya. Jadi, menemukan satu persamaan polinom yang apa namanya polinom berderajat n ya, yang kita pandang bisa mendekati nilai yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita misalkan ini datanya ini kan sebetulnya misalkan datanya x0, kita punya data x0, f0, kemudian punya data x1, f1, punya data xn, fn. Ini data ya. Ini datanya
X0, F0, X1, F1 ya. Kemudian atau Y bolehlah sama aja ya. Dan seterusnya ya. Nah, kita ingin mendapatkan X yang lain gitu ya. Kalau X sekian, jadi pertanyaannya adalah misalkan berapakah X, Fx gitu. Nah, yang didekatinya adalah ini ya. Nah, ini Fx itu didekati oleh suatu polinom ya. Polinom hampiran ya. Kita sebut Pn ini dibutuhkan dari jumlah datanya ya. Jadi N ya, bergantung pada jumlah data ya. Ini boleh dikatakan ya jumlah datanya ya. Jumlah data min 1. Karena kan jumlah data kalau dari mulai 0 ya, berarti jumlah data N plus 1. Jadi N plus 1 jumlah data ya. Ini N-nya adalah jumlah data minus. Oke, jadi yang kita cari sebenarnya ininya nih nanti ya. Tadi sudah dicontohkan salah satunya ketika datanya 2 ya, maka kita dekati dengan kalau jumlah datanya 2 berarti N-nya adalah 1. Artinya kalau P1 berarti P1 itu adalah misalkan untuk yang fungsinya fungsi polinom linear. Kalau P nanti kuadrat ya. Kalau P3 berarti apakah 3 itu kubik ya, kubik dan seterusnya lah. Pokoknya Pn itu berderajat n lah ya. Pn berarti berderajat n. Polinom berderajat n ya. Baik. Nah, ini sekedar apa namanya pengantar dulu ya. Jadi ya apa yang disebut dengan apa? Interpolasi ya. Dan apa yang disebut dengan ekstrapolasi. Jadi kalau interpolasi itu di antara dua data atau di antara di dalam data-data ya. Jadi X-nya berada di antara data terendah dengan data X yang tertinggi. Kalau di loop yang kurang dari nilai X minimum atau lebih dari nilai apa X maksimum, kita sebut sebagai ekstrapolasi ya. Baik, kita akan lihat yang mulai dari yang paling sederhana dulu ya, interpolasi linear ya. Jadi ini diambil apa? Tersedia dua data ya. Dua data misalnya X0, F0 dan X1, F1. Oke, misalnya kalau kita punya contoh di awal ini X ya, ini Y atau Fx. Kita punya data di sini. Ini adalah X0, F0. Punya data di sini.
X1, F1. Boleh jadi sebenarnya hubungan antara X dan Y kita tidak tahu pasti hubungannya seperti apa gitu ya. Karena kita hanya punya 2 data. Ya boleh jadi hubungannya mungkin begini gitu. Ini hubungan dia sebagai fungsi X ya. Ini saya kasih Y saja dulu ya. Boleh jadi begini. Ya. Nah, sementara misalkan kita ingin menaksir kalau seandainya di sini X, berapa nilai Fx-nya? Nah, sebenarnya kan ini ya. Nah, ini adalah nilai Fx. Namun kalau kita taksir dengan interpolasi linear, kita buatkan sebuah garis. Kita buatkan sebuah garis yang menghubungkan ini garis lurus. Nah, ya, ini polinom linearnya yang ini ya. Jadi ini adalah yang P1x. Persamaannya nanti ya. Dan tentu saja di sini kalau pada saat X kita akan mendapatkannya bukan Px bukan, tetapi ini. Ini adalah P1x. Pada saat X garis P1x ya. Dan ini nilai ketika apa? Ketika ya katakan saja X2 mungkin P1x2 gitulah ya. Sehingga akan ada ada selisih sebenarnya ya. Jadi selisihnya itu yang jadi galat nanti ya. Oke. Jadi selisihnya akan menjadi galat. Jadi selisih antara apa? Antara P1x dengan Fx itulah yang menjadi galat. Ya. Panjang sini nih untuk memudahkan. Nah, ini selisihnya ini yang galat. Ya. Fx dikurangi dengan P1x atau sebaliknya. Kita ambil galat mutlak saja ya. Nah, dalam hal ini polinomnya ya disebut sebagai polinom Lagrange linear ya. P1x rumusnya itu adalah L0x dikalikan dengan F0 ditambah dengan L1x dikalikan dengan F1. Ini rumusnya ya. Dengan L0x-nya adalah selisih antara X dengan X1 dan X0 dikurang X1. Sementara L1x-nya selisih antara X dengan X0 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X0. Perhatikan ketika mencari L0 ya, L0 ini pengurangnya X1. X kurang X1, X0 kurang X1. Ketika mencari X1 pengurangnya X0 dan di sini adalah X dengan X1. Ya. Nanti polanya akan begitu ketika derajatnya lebih tinggi ya. Sebagai contoh kita lihat coba yang tadi ya, yang data yang arus tadi ya, yang ini 20,5 4,1.
Kita ketahui datanya adalah 2,0,5 dan ditanya ketika X-nya sama dengan 3, ketika I dari sini kita dapatkan bahwa ini kan kita dapatkan dulu L-nya. L0. X-nya 3. Ya. Berarti masukkan sana 3 dikurangi X1, X1-nya apa? 4. X0-nya adalah 2 dikurangi 4. Ya. Berarti berapa ini? Min 1 dibagi dengan min 2, setengah ya. Kemudian kemudian L1 di 3 berarti berapa? Masukkan ke sini. 3 dikurangi dengan ini ya, 2 ya. Dibagi dengan satunya berapa tadi satunya? 4 dikurangi dengan 2 ya. Berarti ini juga setengah sama ya. Dengan demikian masukkan ke sini P1X hampirannya ya. P1X rumusnya adalah L0 X F0 ditambah dengan L1X F1. Jadi P13 ya. L0-nya tadi setengah ya. Satu dulu ya. L03 kali F0 ditambah L1 L13 kali F1. Berarti setengah dikalikan F0-nya tadi berapa? 0,5 ya. 0,5 ditambah dengan setengah dikalikan dengan 1. Gitu ya. 0,25 ditambah dengan 0,5. Ya. Oke. Itu hampirannya seperti ini ya. Sama dengan sebelumnya dengan ya sebenarnya ini diturunkan dari situ juga ya, cuman kemudian dikembangkan ya. Oke. Nah, kalau dari dua data kita tidak bisa tidak bisa tidak bisa mendapatkan realnya sebenarnya berapa gitu ya. Artinya galatnya kita tidak tahu juga ya, kita tidak bisa tahu persis berapa galatnya. Pokoknya sekitar beginilah ya, tidak akan jauh-jauh ya. Tidak akan jauh-jauh. Ya, namanya juga menaksir ya, menaksir. Tapi yang jelas memang nilainya ya di sekitar itulah ya, di sekitar. Itu kalau dari dua data. Boleh jadi misalkan kita mendapatkannya dari suatu fungsi misalkan ya, kalau kita tahu misalkan begini. Misalnya kita tahu bahwa sin pi per 6
itu adalah berapa sin pi per 6? Setengah ya. Kemudian sinus pi per 4 adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Pertanyaannya misalkan, tanpa menggunakan kalkulator misalkan ya. Berapakah misalkan? Berapakah sin di antara pi per 6 dengan pi per 4 ada pi per berapa ya? Pi per 5 ya. Berapakah sin pi per 5? Gunakan misalkan taksiran interpolasi Lagrange linear ya. Berapakah ini ya? Dengan Lagrange linear ya, dengan interpolasi Lagrange linear. Baik, kita bisa dapatkan sini ya. Jawabnya kita punya data apa? Ini kan nilai X-nya ya. Katakan X0. Datanya yakni ketika pi per 6 nilainya adalah setengah. Satu lagi, ketika pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 itu berapa ya? 0,70 lah ya. Atau ini saya tuliskan begini saja ya. Ini 0,50 ya. 0,50. Yang ini setengah akar 2 0,7071. 0,7071. Ya, 0, ya. Akar 2 itu kira-kira 1,4. Kita ambil dua desimal aja, 0,71 lah ya. Baik, jadi ini berarti datanya adalah pi per 6 0,5 ya. Titik koma saja nih ya. Ini adalah 0,7071. Baik, kita ingin dapatkan P1 di pi per 5. Berapa ya? Pertama dapatkan dulu apa? Dapatkan L0-nya dulu. L0 X-nya. Seperti X dikurang apa nih? X1 dibagi dengan X0. Gitu ya? Perhatikan sini 0, kalau ini 0 sini ya. Benar tadi begitu? Coba. Oh, tuh ya. L0, X0, L1, X1 di sini. Ya. Tukar posisinya. Berarti berapa ini? L di pi per 5. Berarti pi per 5 dikurangi dengan X1-nya. Ini ya. Pi per 6. Dibagi dengan X0-nya adalah X1-nya ini ya, pi per 4 ya. Pi per 4 berarti ini X0-nya adalah ini pi per 6 dikurangi dengan pi per 4. Berapa itu? Seperlima dikurangi seperempat, ini pi-nya boleh dicoret ya. Seperlima kurangi seperempat. Min 1/20 ya. Minus 1/20 dibagi dengan 1/6 dengan min 1/4. 24 ya. 1/12. Min 1/12 ya.
Berarti kita dapatkan ini positif 12/20. Bagi dengan 4. 3/5 ya. 3/5. Atau 0,6 ya. 3/5 atau 0,6. Ya, 0,6. Kemudian sekarang kita cari L1. L1 Q/5.